undang kita berdiri. Marilah kita menyanyikan angkatlah hatimu pada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memasuki minggu ketiga setelah Epifanias dan kita dihantar dengan tema kekuatan firman kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita sebagai umat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk dapat mengerti dan juga memahami dan menghayati kekuatan pemberitaan sabda Tuhan yang kita dengarkan setiap hari dan juga kita maknai dalam kehidupan kita setiap hari. Kita diajak sebagai umat Tuhan juga mempunyai sikap yang kagum dan hormat terhadap sabda Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang sama artinya bahwa kita mengagumi dan hormat kepada Tuhan kita. Mari kita akan meresponi akan tema di dalam ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian dari NKB 119. Nyanyikanlah lagi bagiku. Terima
menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan bersama-sama mengakui akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Engkau Allah yang senantiasa menuntun kehidupan setiap kami umat-Mu. Dan Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, jauh daripada setiap orang yang ada di dekat kami. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami untuk berkanjang di dalam setiap dosa-dosa dan pelanggaran. Engkau selalu menilik hati kami dan membuat kami gelisah ketika kami melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami di hadapan-Mu. Karena itulah kami merendahkan diri kami, mengakui segala kelalaian kami ketika kami tidak melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami juga mengakui kegagalan-kegagalan kami ketika kami tidak melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menempatkan orang-orang baik di sekitar kami, anak, istri, dan juga suami, mertua, orang tua, dan terlebih lagi juga rekan-rekan sekerja. Tuhan, kami menyadari kami seringkali mengabaikan mereka ketika mereka memberikan nasihat-nasihat yang baik membangun kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala kesombongan-kesombongan kami, oleh karena kami mengandalkan kemampuan pikir kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan tenaga kami, bahkan juga mengandalkan segala yang ada pada diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan pada kesempatan yang indah ini, di dalam ibadah kudus-Mu ini ya Tuhan, Engkau mendengar suara hati kami, Engkau mendengar jeritan hati kami, karena begitu banyak kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami setuju bersama dengan Tuhan bahwa apa yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Dan hari ini kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami dari segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk ada di dalam pimpinan Tuhan dari hari lepas hari. Dan kami menyambut anugerah pengampunan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan doa kita dengan menaikkan pujian. Jikalau Tuhan tidak menebus.
mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah berdasarkan Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang berkata demikian. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagi kamu. Mari kita memberikan salam peneguhan satu dengan yang lain dengan mengucapkan salam damai. Salam damai untuk kita semua. Begitu kasih Allah akan dunia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan juga merenungkannya. Karena itu saya mengajak kita semua mengarahkan hati, menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan, dan kita terlebih dahulu datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, karena Engkau mengingatkan kami akan kehidupan kami yang penuh dengan anugerah dari hari lepas hari. Kami sadar tanpa Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Engkau melayakkan kami untuk selalu hidup ada di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Di dalam ibadah kudus pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami hendak juga mendengarkan akan sabda-Mu. Dan kami percaya bahwa sabda-Mu itu adalah kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan ketika kami membaca kebenaran firman-Mu. Berkati kami ketika kami menyendengkan telinga kami untuk firman Tuhan berdiam di dalam hati setiap kami.
Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kami semua. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga benar firman Tuhan akan menjadi firman yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, sidang jemaat-Mu. Kami telah sedia untuk menerima berkat firman Tuhan, dan kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Firman yang hidup, firman yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita yang pertama menurut kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10 TB 2. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10 TB 2. Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, dan Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Demikian sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut kitab Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31a titik 2. Bacaan kedua menurut kitab Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31a titik 2. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampak paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus.
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara demikian. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, saya berharap kita semua sukacita dan sehat semua ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, cuacanya sudah cerah. Kalau kemarin-kemarin hujan, tapi hari ini kita diberikan cuaca yang baik, di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Karena itulah saya berdiri di sini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mau memperkenalkan diri saya sehingga kita boleh saling mengenal dan mengasihi satu dengan yang lainnya, minimal ketika berjumpa di jalan di mana saja kita dapat bertegur sapa. Ya, nama saya cukup panjang, tadi sudah disampaikan, tetapi saya bisa dipanggil dengan nama pendek ya. Jadi namanya Pendeta Beta. Saya bukan orang Ambon, saya juga bukan orang dari daerah timur, tetapi namanya Pendeta Beta. Saya asli dari Bali, dari Legian. Jadi saya keluarga dari orang Bali ya. Dari tahun 63 kami percaya dan kami mengikut Kristus dan menjadi komunitas atau persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Legian. Dan saat ini saya melayani di Gereja Kristen Protestan di Bali sebagai Kepala Departemen Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bahwa pelayanannya tidak hanya di gereja tetapi juga di masyarakat. Jadi mendampingi beberapa desa untuk mereka boleh juga mengalami pertumbuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Kemarin kami juga berjumpa dengan kepala-kepala desa yang kami undang dan juga kader-kader desa untuk kita perlengkapi sehingga mereka bisa berdaya guna di tengah-tengah masyarakat. Itulah kesaksian yang boleh kita lakukan. Dan saat ini saya sudah berkeluarga, tetap masih satu suami, tidak mau bertambah, dan juga ada 2 anak. Jadi satu anak saya sedang mengikuti pendidikan kuliah di Fakultas Hukum di Udayana, dan satu lagi sedang mempersiapkan diri untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sedikit perkenalan. Ya, tadi suami saya tidak bisa ikut bersama-sama karena drop saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, di ibadah pagi semua olahraga pagi ya, jalan. Karena tidak boleh masuk ke tempat ini. Jadi demikian, dan lebih lanjut nanti kita akan dalam perjumpaan bisa saling mengenal. Ya Bapak Saudara, kita lanjut dalam perenungan firman Tuhan. Saudara-saudara, biasanya apa yang membuat saudara-saudara terkagum di dalam kehidupan saudara-saudara? Yang suka lukisan, mereka mungkin terkagum dengan karya seni. Yang suka berwirausaha, mereka terkagum dengan keberhasilan, kesuksesan yang boleh dicapai. Dan juga ada beberapa yang kagum terhadap pemimpin-pemimpin, karena kita baru saja melewati pilkada ya. Ada yang menjagokan ini, menjagokan itu, dan kagum terhadap mereka. Dan ada juga yang kagum terhadap karisma yang menyentuh hati dari setiap tokoh-tokoh yang ada, yang membuat kita atau kita semua terkagum terhadap mereka. Masing-masing orang pasti berbeda-beda kekagumannya terhadap sesuatu, kekagumannya terhadap seorang atau tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Ya, saya memberikan satu gambar. Bapak Ibu Saudara, ada kenal tokoh ini? Ya, siapa dia? Bapak B.J. Habibie. Saudara tahu dan kenal dia dari mana? Dari media atau ada yang kenal langsung? Kita ada yang mengidolakan secara pribadi. Ya, Bapak ini dulu pernah menjadi presiden ya, dan juga di waktu yang lalu begitu banyak karya yang dia buat membanggakan Indonesia. Salah satunya yang kita ingat adalah ya membuat kapal ya, pesawat. Dan satunya adalah seorang artis, tapi ini juga membanggakan karena bukan hanya karena keartisannya dia terkenal, tetapi juga karena prestasi-prestasinya sebagai anak muda. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh, idola-idola yang ada di tengah-tengah masyarakat yang membuat kita terkagum-kagum dengan kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa kagum
merupakan perasaan yang muncul setelah tertarik pada sesuatu atau seseorang dalam kehidupan kita. Perasaan ini bisa dirasakan oleh siapapun terhadap apapun dan siapapun. Kagum dapat berlanjut ketika sudah mengagumi seseorang, bisa berlanjut. Bahkan juga ada kekagumannya sampai kelewatan. Betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak muda yang kagum dengan idolanya, sampai barang-barangnya ya mirip dengan idolanya. Penampilannya juga mirip dengan idolanya. Ya, berharap dia sama dengan idolanya. Dan dalam kekaguman juga bisa muncul rasa hormat dan juga rasa pujian. Karena apa? Kalau seorang pemimpin ya atau seorang pegawai yang bekerja melihat pemimpinnya itu memiliki karisma atau dia sering memberikan teguran yang mengena di hati, dia juga bisa menaruh rasa hormat, rasa bangga terhadap pemimpinnya. Bahkan juga akan memuji-muji pemimpinnya itu ketika ia dalam percakapan-percakapan dengan rekan-rekan sekerjanya. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Berapa persen dari orang percaya yang memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan? Berapa persen dari orang percaya kita semua memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan? Dalam konteks saat ini, apakah orang percaya masih memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Ini menjadi perenungan kita. Kita memiliki Alkitab, memiliki firman Tuhan, kita letakkan di mana biasanya? Di rak-rak kita? Atau kita memiliki Alkitab, kita hanya pakai pajangan? Anak-anak muda, ketika memiliki Alkitab, apakah sudah pernah dibaca? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam usia kita saat seperti sekarang ini, mungkin kita juga sudah bisa membaca firman Tuhan itu berulang kali. Bahkan bukan hanya satu kali putaran, tetapi juga bisa sudah berulang kali. Apakah sudah pernah kita lakukan? Orang yang memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan pasti akan terlihat kesukaannya untuk membaca firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau pada waktu lalu, kalau sekarang kan firman Tuhan itu berupa Alkitab ya, atau di HP dan lain sebagainya. Tetapi kalau zaman dahulu Bapak Ibu, anak-anak muda sekolah minggu ketika diajarkan membaca Alkitab dan juga menghafal ayat, itu harus dikasih tanda, stabilo, dikasih warna, ditulis ya, digores, sehingga Alkitabnya tidak ada yang bersih. Semua Alkitabnya kotor ya, usang, bahkan juga sudah berapa kali dibuka-buka ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang memiliki kenangan Alkitabnya yang usang itu, artinya Bapak Ibu Saudara sudah memiliki kekaguman yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Karena ada ayat-ayat yang menguatkan, ada firman yang meneguhkan, bahkan penting dalam kehidupan kita sehingga kita mengingatnya. Saudara-saudara, kekaguman terhadap firman Tuhan sesungguhnya sama artinya kita kagum terhadap Tuhan. Ya, kalau anak-anak muda sekarang masih pakai surat nggak? Kalau dengan pacarnya, enggak ya, pakai chat ya, pakai telepon. Ya, biasanya kalau dulu mendapat surat begitu, wah senang sekali ya, lalu dibaca. Karena apa? Karena kagum terhadap orang yang dikasih. Nah demikian juga firman Tuhan ini adalah surat cinta yang diberikan Allah kepada kita. Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita menjadikan firman ini adalah
hal yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga kita menanti-nantikan untuk membacanya, untuk mengenal suara hati Tuhan, untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ini tidak mudah bagi kita yang mengaku sebagai orang percaya. Kekuatan firman Tuhan, seperti yang kita saat ini menjadi tema kita, yaitu bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman yang hari ini telah kita baca. Ketika Tuhan Yesus membaca Taurat, pada waktu itu dia masih kecil dan dia memiliki kebiasaan pada hari Sabat dia datang masuk ke rumah ibadah. Nah, di situ dia membuka gulungan kitab, lalu dia membaca kitab Yesaya. Dan ketika dia selesai membaca kitab Yesaya, ya seperti tadi Bapak Ibu yang membaca Alkitab itu diperhatikan titik komanya, diperhatikan intonasinya, ya, sehingga orang yang mendengarnya dapat memahami dan mengerti. Ketika gulungan kitab itu sudah dibaca lalu dikembalikan kepada petugas, apa yang terjadi? Semua mata tertuju kepada Yesus kecil ini. Tertuju artinya bukan hanya melihat, tetapi juga memperhatikan, mengagumi apa yang boleh disampaikan oleh Yesus ketika dia ada di rumah ibadat itu. Saudara-saudara, ini menggambarkan tentang penghayatan umat kepada Taurat Tuhan. Ketika kita membaca firman itu, bagaimana orang-orang, bahkan tetangganya yang berkumpul di dalam rumah ibadat itu dan orang-orang yang ada di sana, itu semua matanya tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus memberikan penjelasan, mereka tertegun, mereka kagum. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada anak kecil menyampaikan firman Tuhan, kita juga pasti kagum. Ada satu acara di TV, ya, saya cukup kagum. Anak-anak kecil dia bisa menghafal ayat begitu sangat panjang, begitu sangat banyak. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek itu, dilombakan. Dan bukan hanya satu ayat. Kalau satu ayat biasanya di sekolah minggu, ya, tetapi ini panjang, banyak, ya, dalam satu perikop dan dia hafal. Ajaib bagi saya. Dan saya kagum, wah, ini anaknya luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga bagaimana kita dalam diri kita ketika kita mengagumi akan firman itu, sama dengan artinya kita mengagumi akan Tuhan yang berbicara kepada kita, dan apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ya, saya mau mengajak kita menyanyi satu lagu, boleh? Ya. Baik, ku kagum hormat akan Tuhan. Silakan pemandu pujian tahu lagu ini, sebaik kita naikkan pujian. Mengungkapkan hormat kita kepada Allah oleh karena kita mengenal Dia, mengenal firman-Nya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa hormat, rasa haru, serta kagum merupakan tanggapan kita sebagai umat dalam menanggapi firman yang hidup, yang berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau firman yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, hanya biasa-biasa saja, tidak berdampak dalam kehidupan kita, pastilah kita akan menganggap itu biasa-biasa. Dan di hadapan Tuhan kita juga menganggap Allah kita adalah biasa-biasa saja. Dan hari ini, bagaimana kekaguman kita kepada Tuhan itu dapat bertambah ketika kita tahu akan kekuatan, kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau tadi kita sudah belajar dari kisah Tuhan Yesus yang kecil, ketika ia membaca Taurat, dan semua orang di rumah ibadat itu matanya tertuju kepada Yesus. Artinya bahwa ada kuasa di dalam firman itu. Karena apa? Karena ada perkataan yang penuh rahmat. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena itulah penting Bapak Ibu Saudara untuk kita berpegang pada firman Tuhan. Saya selalu menghimbau kepada semua umat, bacalah firman Tuhan. Jangan tunggu kesengsaraan, jangan tunggu kesusahan, jangan tunggu pergumulan baru kita membaca firman Tuhan. Tapi baca firman Tuhan untuk memperkuat iman kita ketika tantangan itu datang yang kita tidak tahu kapan. Saudara, karena saya pelayanan di masyarakat, ketika berjumpa dengan masyarakat, saya selalu menghafal ayat. Lalu saya sampaikan ayat itu, tidak penuh ya, karena saya tidak membawa Alkitab. Ya saya kaget Bapak Ibu Saudara. Ayat yang saya sampaikan ketika di gereja atau di dalam ibadah-ibadah, saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana kepada orang di luar. Apa reaksi mereka? Saya kaget. Dia menangis. Lalu dia katakan bahwa dia terharu. Saya tanya kepadanya, Pak, apa yang Bapak rasakan sehingga responnya seperti itu? Dia katakan dia merinding. Ayat firman itu menyentuh. Saya belum pernah mengalami. Ketika saya menantang dia untuk menerima Tuhan, itu dia mengambil sikap yang belum pernah saya lihat di dalam kebanyakan orang. Dia bersila, dia betul-betul menghayat untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya semakin kagum bahwa firman yang sederhana dia dapat pahami, dia dapat mengerti, dan Roh Allah bekerja dalam dirinya dan mengubahkan kehidupannya secara drastis, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia katakan, Ibu, boleh nggak saya mengundang saudara-saudara saya untuk datang ke tempat ini, agar Ibu berbicara hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya kaget. Dia undang saudaranya datang, bergiliran datang. Saya hanya percaya bahwa itu kuasa firman. Kuasa firman Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak tahu Tuhan akan mempersiapkan kita untuk berjumpa siapa dan di mana. Tapi yang kita tahu bahwa mari kita mengisi diri kita untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Respon ketika membaca dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah bersyukur. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika firman Taurat itu disampaikan, mereka bersyukur, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mereka membagikan makanan kepada sesamanya. Dikatakan Nehemia 8 ayat 10 sampai 12. Ada respon membangkitkan semangat yang baru kepada umat. Taurat Tuhan itu sempurna, juga memberi kesegaran di dalam jiwa seseorang. Ada seorang ibu
Saya juga heran. Kalau ke gereja kan biasanya hari Minggu ya, atau hari ketika ada ibadah. Tapi ibu ini secara khusus selalu setiap hari ke gereja. Jadi kami membuka pintu gereja lalu kami tanya, kenapa ibu setiap hari ke gereja? Dia katakan, saya lagi ada di dalam pergumulan. Jadi saya memerlukan kekuatan, kesegaran dengan membaca firman Tuhan di rumah Tuhan. Sehingga jiwanya dikuatkan. Dan ini juga diungkapkan melalui pujian tadi, Mazmur 19 ayat 8a, bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, memberi kesegaran dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada pergumulan masalah, datanglah kepada Tuhan, duduk, ambil waktu hening, tutup pintu, kunci pintu, lalu baca firman Tuhan. Akan memberi kesegaran dalam jiwa. Taurat Tuhan juga memberi keteguhan dan hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita sudah diberikan minimal satu karunia. Ada dorongan untuk melakukan pelayanan. Saya yakin bahwa itu karena firman yang berbicara kepada diri seseorang, sehingga ia diberikan keteguhan dan hikmat, dan ia dimampukan untuk melakukan tugas pelayanannya. Ini juga yang diungkapkan oleh pemazmur. Taurat Tuhan juga sangat penting dalam hidup manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang paling penting dalam hidup kita? Biasanya 3 kebutuhan primer, apa tuh? Sandang, pangan, papan. Yang paling penting makan ya. Ada yang tidak makan? Berangkat ke gereja, semua makan. Minimal kita makan berapa kali? 3 sampai ada yang 2 kali ya, yang diet 2 kali. Tapi kita rutin makan, bukan? Kecuali kalau dalam keadaan yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu adalah hal yang penting bagi diri kita. Sehingga kalau makan saja menjadi kebutuhan kita setiap hari, kita juga perlu energi dalam diri kita, yaitu firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Kecuali ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi hal yang sulit, ya, mungkin kita kurang gairah makan, kita sedih, kita menangis, kita susah, tetapi energi kita sudah diingatkan oleh firman-firman yang pernah kita baca. Mungkin pada waktu itu kita off, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak sanggup berdoa, tapi firman Tuhan itu merema dalam pikiran dan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat kita kagum. Kenapa kita bisa menjalani kehidupan hari-hari yang tidak mudah ini? Karena itu dalam kehidupan kita, apa yang dapat kita lakukan untuk kita dapat menjadi orang percaya yang kagum terhadap firman Tuhan, sehingga dapat melahirkan puji-pujian dan hormat kepada sang firman itu, yaitu Allah. Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada lain, Bapak Ibu Saudara, membaca firman Tuhan tidak hanya sekali, membaca firman Tuhan berulang-ulang kali, membaca firman Tuhan dan mendisiplin diri kita untuk terus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan dalam diri kita. Ada yang mengatakan, Bu Pendeta, saya kan sibuk ya Bu Pendeta, pagi-pagi sudah repot ngurusin anak-anak mau sekolah, gak sempat itu buka Alkitab. Saya juga harus kejar-kejaran dengan waktu, harus pergi ke tempat bekerja, nanti terlambat. Sekarang kita sudah diberi banyak sekali sarana untuk kita membaca firman dan mendengarkan firman. Jadi dalam perjalanan colokan saja itu ya bisa dengar firman. Ya. Lalu kalau di rumah dalam prepare semua segala sesuatunya, dengarkan firman. Saya sering kali ya, saya hidupkan itu firman daripada lagu-lagu apa-apa ya. Firman itu saya perdengarkan, sehingga anak-anak sambil sisir rambut dia bisa dengar firman.
hidupkan saja. Itu menjadi kebiasaan. Ya, mendengar firman. Minimal dia pernah dengar firman itu. Karena tantangan saat ini khususnya anak-anak muda kita banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dunia luar itu mengajari mereka banyak hal. Anak saya ketika dalam diskusinya, perdebatannya dengan temannya, dia hampir terseret dalam dogma pemikiran temannya. Ya, karena ketika dia mendengar, dia mengatakan, oh, itu baik, itu benar. Apa yang dikatakannya itu benar. Ya syukur saya cepat dengar ya, karena dia dekat lalu dia bercerita apa yang pemahaman itu. Saya kaget. Lalu saya katakan, kakak baca lagi firman Tuhan, lalu nanti ketemu lagi sama teman kakak itu dan sampaikan apa yang menjadi argumentasi dari firman Tuhan. Jadi ini saya ajarkan apologet ya, untuk berdialog kembali. Dan dia sampaikan, akhirnya dia kembali dengan pemikiran, oh iya, firman ini yang betul. Hampir mengarah ke ateis Bapak Ibu Saudara, tidak mempercayai Tuhan. Itu yang saat ini terjadi terhadap anak-anak muda. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan anak-anak kita, mari kita ajak berdiskusi anak-anak kita. Jangan ya, dunia luar sudah banyak sekali mengajar kepada mereka. Nah, seberapa kita keluarga-keluarga yang memberi waktu duduk bersama dengan anak-anak, sehingga anak-anak kita juga mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Ya, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel di waktu lalu. Mereka duduk bersama, lalu mereka membaca Taurat Tuhan. Ya, mengerti atau tidak mengerti, kita bacakan saja firman itu kepada anak-anak kita. Minimal 1 hari kita duduk bersama, seperti makan itu ya, di meja makan, bacakan firman Tuhan kepada mereka. Kalau mereka bertanya ya kita beri penjelasan. Kalau tidak ada waktu ya minimal dia mendengar firman Tuhan. Karena dunia saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali anak-anak kita yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, mereka rapuh. Ketika menghadapi masalah sedikit saja, ya, putus cinta misalnya, mereka sudah bunuh diri. Betul Pak? Itu yang ada saat ini. Mereka tidak memiliki HP baru, mereka bunuh diri. Sedih Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, untuk kita dapat membawa generasi-generasi kita dan keluarga kita memiliki kekaguman terhadap firman Tuhan. Membacalah firman Tuhan itu bukan hanya membaca biasa, tapi membaca dengan roh ilahi, berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Bahkan sebelum dan sudah membaca, ketika kita diberkati oleh firman Tuhan, seperti bangsa Israel ketika Taurat itu dibacakan, mereka memuji Tuhan, bahkan mereka katakan amin, amin, amin. Amin artinya apa? Sungguh-sungguh benar apa yang disampaikan. Dan mereka mengangkat tangan mereka, lalu mereka berlutut, bahkan mereka bersujud sampai ke tanah. Itu kekaguman yang luar biasa yang diungkapkan kepada Tuhan, bahwa apa yang disampaikan Taurat itu, firman itu adalah amin, benar, benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mau bahwa semua anak-anak Tuhan hidup, bergaulkan, dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun tantangan yang boleh terjadi, kita diajak sebagai umat Tuhan mempunyai sikap kagum dan hormat terhadap sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, terakhir, mengalami kekuatan firman Tuhan akan membuat kita mampu mengagumi kuasa firman Tuhan, mengagumi dan hormat, memuji Allah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara alami setiap teks firman Tuhan itu, dan ketika kita mengalami kuasa firman itu, kita akan tahu. Kita tahu bahwa Tuhan betul beserta dengan kita.
Bagaimana kita menghayati arti dan makna firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terus berproses dari hari lepas hari, sehingga firman Tuhan itu betul, ya dan amin. Kita boleh rasakan dan alami. Jangan tunggu persoalan masalah baru kita cari-cari Alkitab pembenaran kita. Kalau dalam istilah teologi itu namanya proof text, Bapak Ibu Saudara. Pembenaran diri. Tetapi bacalah firman Tuhan itu, mengerti atau tidak mengerti, baca dan baca. Setialah selalu. Sehingga ada waktu Tuhan ketika saudara menghadapi hal-hal yang sulit, pergumulan, tantangan, firman itulah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Kita naikkan kembali pujian yang kita tadi sudah naikkan kepada Tuhan. Kita firman kehidupan. Sebelum kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari pemandu pujian.
Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang dibawa yang diambil daripada Yesus, lahir dari yang berkata salah Allah dengan Yesus Kristus, disalibkan, mati dari kuburan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan yang hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita mendukung saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan oleh karena sakit. Kita juga mendukung gereja kita, persekutuan kita, dan terlebih lagi juga berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Engkau hadir di sini, Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Di dalam ibadah kudus-Mu ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama bersepakat berdoa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berbaring sakit, berbaring lemah oleh karena pergumulan yang mereka hadapi, oleh karena sakit. Dan juga mereka yang saat ini memerlukan jamahan tangan kuasa Tuhan untuk pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka bisa sembuh kembali. Bapa Surgawi, kami mengingat saudara-saudara kami di dalam kasih. Kami berdoa untuk Ibu Titik Samyati. Kami juga berdoa untuk Bapak Syarifuddin Tahir. Kami berdoa untuk Pendeta Rahmiati Tanujaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yohana Supriyastuti, Bapak Edi Warno, dan kami bersepakat juga di dalam doa untuk Ibu Rahmiwati Kusumari. Kami mengingat juga di dalam kasih Ibu Jenny Herwati Santoso, Ibu Ana Agung Ayu Kusumawati di dalam usia indahnya. Kami juga berdoa untuk Frankie, kami berdoa untuk Ibu Agnes, kami berdoa untuk Bapak Edi Susanto, dan juga Ibu Delfri Sinta Mukolo, Ibu Feni Wibisono. Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal mereka satu persatu daripada kami di tempat ini. Tuhan, apapun keadaan mereka saat ini, Engkau akan memberikan roh kepada mereka kekuatan di dalam kuasa firman Tuhan untuk melewati masa-masa sulit mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Sekalipun tubuh jasmani mereka lemah, tapi roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga iman mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami mohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga upaya-upaya yang dilakukan baik melalui perawatan tim medis dan juga perawatan keluarga dan obat-obat yang mereka konsumsi dan istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi, biarlah saudara-saudari kami ini Tuhan pulihkan dari hari lepas hari. Tuhan sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan kehidupan mereka juga dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa kami yang di surga, keletihan kami juga bukan hanya secara fisik, tetapi kami juga ada yang datang kepada Tuhan letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena begitu banyak pikiran-pikiran yang menjadi beban kami.
Begitu banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, maupun di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, jangan biarkan hati kami patah semangat, jangan biarkan jiwa kami menjadi kendor dan juga patah dan tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jikalau hari ini Engkau izinkan terjadi hal-hal yang sulit, sesungguhnya Tuhan mengasihi kami. Sesungguhnya Tuhan mau membawa kami untuk selalu bersandar penuh kepada Tuhan. Untuk membawa kami berjalan bersama Tuhan, bukan hanya mengandalkan kekuatan pikir kami, mengandalkan kekuatan kebesaran nama kami, dan juga kepintaran kami, dan kekayaan kami, tetapi Tuhan mau kami berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga segala beban-beban kami menjadi ringan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang boleh saat ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Baik mereka yang menanti-nantikan momongan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga merawat hati mereka. Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi mereka. Tuhan sediakan anak-anak yang menjadi kerinduan hati mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih bersekolah maupun yang bekerja. Anak-anak muda kami, Tuhan pelihara hidup mereka. Keluar masuk mereka dimanapun mereka berada, kiranya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka tidak terjerat di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Mereka juga tidak jatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tetapi tangan kuasa Tuhan selalu mengingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk menjaga hidup mereka berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk warga usia senior. Demikian Tuhan telah memelihara mereka sampai saat ini. Itu bukti nyata kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberikan di dalam hati dan relung hati mereka yang kosong penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan juga menyiapkan kepada mereka orang-orang yang mengasihi mereka di usia indah mereka, yang juga mau mendengar segala keluh kesah mereka, sehingga saudara-saudari kami warga usia indah juga selalu ada dalam keadaan yang sehat. Bapa kami di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh penata layan jemaat Tuhan di GKI Denpasar ini. Kami bersepakat berdoa untuk majelis jemaat, kami bersepakat berdoa untuk pengurus badan pelayanan jemaat dan seluruh aktivis GKI Denpasar. Tuhan telah memanggil mereka dengan panggilan yang mulia untuk mereka melayani Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan mereka ketika mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kesehatan, sukacita di dalam melayani, memberkati orang-orang yang mereka kasih, keluarga mereka ketika mereka meninggalkan keluarga mereka untuk pelayanan. Tuhan rawat keluarga mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa biarlah Tuhan taruhkan hikmat marifat yang daripada Tuhan di dalam saudara-saudari kami ini mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk rencana relokasi gedung gereja. Tuhan berkati juga untuk keputusan yang sudah diambil oleh seluruh jemaat-Mu untuk merelokasi gedung gereja. Biarlah juga Tuhan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga rumah Tuhan itu dapat berdiri dan juga rumah Tuhan itu menjadi tempat setiap orang untuk mendapatkan
keamanan, kedamaian, dan juga perlindungan, sehingga umat Tuhan akan semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk dana-dana yang diperlukan, biarlah Engkau sediakan, Engkau cukupkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh panitia dan juga pekerja-pekerja, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka ada dalam kesatuan hati di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Bapa kami di surga, kami juga mengingat berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yoel Am. Jikalau ada rencana untuk melanjutkan studi S2, Tuhan tolong segala persiapannya, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan dalam studi maupun dalam kehidupan keluarganya. Tuhan juga tolong sehingga sepulang dari selesai studi ini Tuhan, Engkau akan menambahkan hikmat karunia di dalam pelayanan hamba-Mu ini untuk membangun jemaat Tuhan GKI Renon ini, untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus, untuk dapat bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk proses pemilihan panatua. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memanggil, Engkau Allah juga mengenal akan setiap calon-calon yang sudah diusulkan. Tuhan juga mempersiapkan pemilihan ini sehingga benar Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan boleh dinyatakan. Sehingga ketika hamba-hamba-Mu yang terpilih menjadi panatua, mereka dengan tulus hati dapat melayani Tuhan. Mereka dapat mendedikasikan diri mereka, bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami yang sudah terpilih. Tuhan memberkati program-program kerjanya. Tuhan juga menolong dalam mereka merealisasikan apa yang menjadi program-program kerja yang harus dikerjakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Bapak Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk Pulau Bali ini. Berkati ya Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak yang ada gubernur, berkati juga untuk Bapak Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajarannya. Biarlah Pulau Bali ini juga Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian kepanjangan tangan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di Pulau Bali ini. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, jauhkan dari setiap mara bahaya, gangguan dalam bentuk apapun, ancaman dari luar maupun dari dalam. Dan kami juga mohon perlindungan untuk seluruh masyarakat Indonesia dari setiap ancaman dan juga bahaya-bahaya bencana alam. Tuhan, kami mohon kiranya semua masyarakat Indonesia boleh peduli terhadap sesama, satu dengan yang lain boleh saling memperhatikan, sehingga dimanapun terjadi bencana-bencana, mereka tidak menjalani sendiri kesulitan mereka, tetapi kami bahu-membahu dapat menolong dan membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan ke hadapan Tuhan. Ada masih banyak doa-doa yang rindu kami naikkan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu dalam keheningannya. Dengarkanlah seruan hatinya ketika dia menatap Tuhan untuk memohon pertolongan daripada-Mu. Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami, dan doa kami jauh dari sempurna. Karena itulah kami mau Engkau selalu menuntun kami. Dan kami sepakat berdoa dan menyatukan seluruh doa kami. Doa yang Engkau ajarkan kepada kami semua. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa syukur, marilah kita melangkah ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan atas berkat yang telah Ia limpahkan bagi kita. Hari ini, Roma 12 ayat 1 dari CB2 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kantong persembahan yang akan diedarkan hari ini adalah kantong merah dan kantong putih. Kantong merah untuk kegiatan rutin gereja, sedangkan kantong putih untuk relokasi gedung gereja. Jemaat juga dapat memberikan persembahan nomor kris dengan barcode dan nomor rekening yang tertera di slide atau pamflet di hadapan saudara. Mari kita ungkapkan rasa syukur dengan menyanyikan hidup kita yang benar. Amin.
boleh disegarkan dengan firman-Mu yang indah. Ya Bapa, ajarkanlah kami untuk lebih melayani dengan memberikan persembahan hidup tubuh kami, waktu kami untuk melayani-Mu di tempat gereja-Mu ini. Ya Bapa, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan dari berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya dalam anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. saudara-saudara dan memberi kekuatan kepada saudara-saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dan arahkanlah hati saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
langsung mulainya kan jadi minor. Iya. Dia tahu lah. Langsung yang pertama keluar dapat. Iya, tapi kan mulainya itu nggak transfer kan? G minor. Mulai pertama, kalau pertamanya G minor kan? Iya. Iya.